Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Adapun tema renungan hari ini, Rabu 20 April tahun 2022 adalah kemenangan untuk kesetaraan. Kemenangan untuk kesetaraan. Bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 24. Lukas 24 ayatnya 1-12. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kembali kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Engkau memelihara iman kami melalui firman yang sebentar hendak kami dengarkan dan kami renungkan. Berkatilah kami agar kami mampu menangkap, mengerti, dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau layakkan kami untuk bisa mendengarkan dengan baik dan hamba-Mu yang akan menjelaskan. Tuhan berkati. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Injil Lukas pasal 24 ayatnya 1 sampai dengan ayat yang ke-12, demikian isinya. Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilo-kiloan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, besok pagi tepat tanggal 21 April, kita bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini. Peringatan ini bertujuan untuk memperingati dan menghormati perjuangan Ibu Kartini dalam rangka mewujudkan kesempatan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum perjuangan Ibu Kartini ini, Tuhan sudah memberitakan kesetaraan perempuan dan laki-laki. Jadi jauh sebelum Ibu Kartini memperjuangkan kesetaraan, Tuhan sudah memberitakan tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki.
perempuan diberi kesempatan untuk menjadi saksi pertama atas kebangkitan Yesus. Bukan murid laki-laki, tetapi murid-murid perempuan. Seperti yang kita dengar dalam bacaan kita tadi. Pemilihan perempuan menjadi saksi kebangkitan Yesus merupakan peringatan bahwa perempuan itu bukan warga masyarakat kelas 2 seperti pandangan masyarakat pada zaman Tuhan Yesus. Jadi pada zaman Tuhan Yesus, perempuan itu menjadi warga masyarakat kelas 2. Itu yang terjadi. Pada zaman Tuhan Yesus, kedudukan perempuan tidak setara dengan laki-laki. Tatanan dan aturan masyarakat yang merendahkan perempuan, misalnya mari kita lihat ada 2 yang saya boleh kemukakan, yaitu tatanan dan aturan masyarakat yang merendahkan perempuan. Misalnya yang pertama, seorang perempuan itu tidak boleh jadi pemimpin agama Yahudi formal. Jadi secara formal, pemimpin agama formal itu harus laki-laki. Dan murid yang mengikutinya harus laki-laki. Tetapi Yesus melawan tatanan itu dengan mempunyai murid-murid perempuan. Inilah contoh sikap Yesus yang mensejajarkan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Ini yang pertama. Jadi masyarakat tatanannya mengatakan seorang pemimpin formal agama Yahudi itu haruslah laki-laki dan kemudian pengikutnya haruslah laki-laki juga. Ini. Yang kedua, kesaksian seorang perempuan. Jadi kalau ada kesaksian seorang perempuan di pengadilan tidak dihargai. Jadi kalau ada seorang perempuan jadi saksi di pengadilan tidak dihargai, tidak dianggap. Tetapi ternyata para murid perempuan yang dijadikan saksi pertama kebangkitan Yesus. Ketika murid perempuan memberitakan kebangkitan Yesus, para murid laki-laki menganggapnya kesaksian mereka hanyalah omong kosong. Ini bukti bahwa perempuan oleh masyarakat pada waktu itu dianggap tidak menjadi warga masyarakat kelas 1 tapi kelas 2. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sangat besar bagi dunia ini. Peristiwa yang sangat besar bagi dunia ini. Kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangan Yesus atas maut, atas kematian. Kemenangan Yesus ini sesungguhnya memulihkan kedudukan manusia menjadi setara. Semua manusia berdosa dan sama-sama diselamatkan. Jadi Yesus bangkit mengalahkan maut tetapi juga memulihkan kedudukan semua manusia menjadi setara. Jadi di sini yang diselamatkan semua orang. Yang berdosa semua orang. Berarti laki-laki dan perempuan itu dijadikan setara di sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini mengingatkan kita bahwa karya Allah lewat Yesus bukan hanya menebus dosa. Jadi karya Allah lewat Yesus bukan hanya menebus dosa. Dan tidak hanya menyelamatkan saja. Tetapi juga mau memulihkan relasi antar manusia yang sering tidak adil. Sikap menjadikan perempuan warga masyarakat kelas 2 jelas bertentangan dengan rasa keadilan. Dan ini bertentangan dengan kehendak dan karya Tuhan sendiri. Kita tahu bahwa sejak semula laki-laki dan perempuan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka sebenarnya laki-laki dan perempuan itu diciptakan setara, sejajar sejak semula. Melalui kebangkitan Yesus, kita dipanggil untuk menghargai semua orang. Karya Yesus memulihkan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Tanpa melihat jenis kelamin, usia,
kelas sosial dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para murid perempuan menjadi saksi kebangkitan Yesus karena mereka mengikuti Yesus dengan setia. Jadi mengapa para murid perempuan itu menjadi saksi kebangkitan Yesus yang dialaminya? Karena mereka mengikuti Yesus dengan setia. Dalam banyak kesempatan, dalam banyak peristiwa, murid perempuan hadir di situ. Termasuk ketika Yesus telah bangkit. Kedekatan mereka karena mereka mengasihi Yesus gurunya. Jadi kedekatan Yesus dengan para murid atau kedekatan para murid dengan Yesus itu karena mereka mengasihi gurunya. Bahkan sudah mati saja mereka masih mengasihi gurunya dengan luar biasa. Berbeda dengan para murid laki-laki yang saat itu diliputi perasaan sedih, kecewa dan juga ketakutan. Jadi ketika Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, para murid itu mengalami kesedihan, ketakutan, kekecewaan. Murid perempuan dipenuhi rasa kasih kepada Yesus. Sedangkan para murid laki-laki justru dipenuhi rasa kasih pada diri sendiri. Jadi ini beda sekali ya. Para murid perempuan itu dipenuhi rasa kasih pada Yesus. Murid laki-laki dipenuhi perasaan kasih pada diri sendiri dengan tenggelam pada perasaan sedih, kecewa dan juga ketakutan. Ini bedanya para murid perempuan dengan laki-laki. Ini mengingatkan kita, kalau kita hanya mengasihi diri sendiri, kita akan kehilangan kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Sehingga kita diingatkan supaya kita terus jangan lupa untuk terus hidup dekat dengan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena disitulah kita mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan anugerah Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ingat bahwa Yesus berkorban mati untuk menebus dosa kita, tetapi juga untuk memulihkan kedudukan manusia menjadi setara semua, termasuk perempuan. Sehingga kebangkitan, kemenangan Yesus itu membawa kesetaraan bagi semua umat manusia. Kita harus terus berjuang supaya kesetaraan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu benar-benar kita perjuangkan dan terwujud dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri renungan kita saat ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kami bersyukur karena hari ini Engkau berkenan untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh Engkau ingatkan agar kami yang sudah menerima Tuhan Yesus, kami bersikap adil kepada siapapun. Kami tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan kelas sosial. Yang ada bahwa kami semua sudah boleh mendapatkan penyelamatan dari Tuhan yang sudah ditawarkan kepada kami. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan makna bahwa kami sudah boleh mendapat kemenangan. Tetapi tidak sekedar itu, bahwa kemenangan kami adalah kemenangan di mana kami boleh hidup sebagai manusia yang setara. Dari firman-Mu kami boleh belajar dari pengalaman para murid perempuan yang mereka diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Meskipun masyarakat waktu itu masih menganggap perempuan sebagai warga kelas 2 dari masyarakat itu. Tetapi luar biasa Tuhan berkenan memakai perempuan ini. Ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa
Di dalam Tuhan semua manusia itu setara semuanya. Demikian juga kami engkau ingatkan bahwa kenapa para perempuan itu menjadi saksi kebangkitan Yesus. Karena mereka setia pada Tuhan Yesus. Mereka mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta kasih. Berbeda dengan para murid yang laki-laki. Mereka justru tenggelam dalam ketakutan, kesedihan, kegelapan hati. Sehingga mereka hanya mengasihi dirinya sendiri. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu ini benar-benar berguna untuk kehidupan kami yang hendak kami jalani pada hari-hari mendatang ini. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa negara kami, di mana kami masih sering mendengar adanya bencana alam, di mana banyak yang menjadi korban terpaksa mengungsi. Tuhan hadir di tengah-tengah keadaan mereka yang menjadi korban bencana alam. Demikian juga kami berdoa bagi yang menjadi korban ketidakadilan. Tuhan boleh hadir menolong mereka, memberikan kekuatan dan semangat bagi mereka. Kami berdoa bagi yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan penghasilan, jangan biarkan mereka menjadi putus asa Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk perdamaian dunia, terutama perang di Ukraina. Tuhan tolong Kau ingatkan banyaknya rakyat yang menderita dan menjadi korban. Kami berdoa untuk gereja-Mu di Indonesia ini agar juga ikut terlibat melayani masyarakat yang sedang di dalam keprihatinan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Jemaat-Mu GKJ Sarimulyo yang mengalami banyak pergumulan. Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan mereka, terutama yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponirah, Ibu Arista Rachel, Bapak Seswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Tugirin, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi. Tuhan hadir di tengah-tengah penderitaan mereka. Sembuhkan mereka dan pulihkan, terutama kuatkan dan teguhkan iman mereka. Kami berdoa juga bagi yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka karena usia. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tukira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiyartini Rusdi, dan Bapak Suprapto. Bapak, kami serahkan semua orang tua kami ini dalam tangan Tuhan. Bapak dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak muda-Mu di GKJ Sarimulyo. Engkau berkati dalam pergumulan-pergumulan hidupnya Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.